Perkenalkan, nama saya Alindia Francisca dengan NPM 220119196. Di sini saya akan mempresentasikan EPAL 1. Untuk pertama, esensi proyek. Definisi rumah umum adalah salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu. Definisi rumah yang akan saya buat adalah bangunan yang dijadikan sebagai tempat tinggal, tempat berteduh dari pergantian iklim, sebagai tempat utama berkumpul anggota keluarga, dan juga tempat untuk keluarga berbagi cerita. Untuk studi kasus, yang pertama itu ada pada bangunan ini termasuk pada rumah sehat karena vegetasi di sekitar bangunan yang cukup dan sirkulasi cukup luas karena tidak terlalu padat dengan ruangan. Untuk yang kedua, pencahayaan pada bangunan ini cukup karena banyaknya dinding-dinding kaca dan juga sirkulasi juga terlihat cukup sempit. Untuk identifikasi pelaku itu ada ayah usia 35 tahun, pekerjaan pengusaha sepatu, hobi bermain musik. Kebutuhan ruang itu ada kamar tidur, kamar mandi, ruang kerja, ruang makan, ruang musik, ruang keluarga, toilet, teras, garasi, dan juga taman. Untuk fasilitasnya itu adalah mobil, motor, komputer, meja kerja, TV, AC, sofa, kulkas, tempat tidur, dan alat musik. Untuk kegiatannya itu ada bangun, mandi, sarapan, bekerja, istirahat, mandi lagi. Setelah itu dia bermain musik, dia makan malam, dan kumpul keluarga. Setelah itu mereka tidur. Untuk ibunya usia 35 tahun, pekerjaan guru, hobinya itu berkebun. Kebutuhan ruangnya itu kamar tidur, teras, ruang keluarga, taman, kamar mandi, garasi, ruang cuci, dapur, ruang makan, balkon, dan toilet. Untuk fasilitasnya itu ada mobil, sofa, motor, kulkas, alat dapur, alat cuci, TV, AC, dan tempat tidur. Untuk kegiatannya itu dia pertama bangun, masak, mandi, sarapan, dia mengantar anak, setelah itu bekerja, menjemput anak, istirahat, mengurus taman, mandi, dan makan malam. Setelah itu mereka kumpul keluarga, setelah itu tidur. Untuk anak laki-laki itu dia berusia 16 tahun, pekerjaannya pelajar, hobi bermain musik. Kebutuhan ruangnya itu ada kamar tidur, kamar mandi, ruang makan, ruang keluarga, dan saya menambahkan ruang musik sesuai dengan hobinya. Ada teras, ada balkon, garasi, toilet, dan taman. Fasilitasnya itu ada motor, sofa, TV, kulkas, AC, alat musik, dan tempat tidur. Kegiatannya bangun, mandi, sarapan, sekolah, istirahat, mandi lagi, belajar, bermain musik, makan, kumpul keluarga, dan tidur. Untuk anak perempuan yang berusia 12 tahun, dia hobi melukis. Fasilitasnya itu ada TV, sofa, AC, kulkas, meja, kursi, alat musik, tempat tidur. Untuk kebutuhan ruangnya itu ada kamar tidur, kamar mandi, toilet, ruang makan, dapur, ruang lukis, balkon, ruang cuci, taman, ruang keluarga, dan teras. Untuk anak perempuan berusia 5 tahun, dia memiliki hobi bermain. Untuk kegiatannya itu ada bangun, nonton TV, mandi, sarapan, sekolah, bermain, mandi lagi, belajar, bermain lagi, kumpul keluarga, tidur. Untuk kebutuhan ruang itu ada kamar tidur, taman, kamar mandi, sofa, dan ruang keluarga, dan juga ruang makan. Untuk fasilitasnya itu ada tempat tidur, mainan, TV, AC, kulkas, dan sofa. Untuk problem desain itu ada pertama panas matahari, responnya itu memperbanyak vegetasi untuk menghindari matahari langsung. Untuk kebisingan, membuat tembok di sekeliling rumah, dan untuk angin, membuat bangunan lebih tinggi dari bangunan sekitar, serta membuat bukaan yang lebar pada bangunan. Untuk hubungan ruang itu area publik lebih banyak diletakkan pada lantai 1 agar mempermudah kegiatan sehari-hari dan mempermudah akses untuk tamu. Ruang musik dan ruang lukis diletakkan di dekat kamar anak agar anak bisa lebih mudah menjalankan hobi dan agar tidak terganggu saat ada tamu. Untuk ruang keluarga diletakkan di dekat balkon pada lantai 2 agar saat kumpul bisa melihat ke arah luar dan menikmati angin. Selanjutnya ada analisis site. Itu pertama sirkulasi. Kendalanya itu jalan di depan site tidak terlalu luas. Untuk responnya, bangunan sedikit dibuat ke belakang. Untuk view, kendalanya itu tembok terdapat di barat side dan lahan kosong pada bagian selatan. Untuk responnya, membuat bangunan 2 lantai
membuat bukaan lebar di depan dan belakang rumah. Untuk angin, kendalanya itu rendahnya cukup aman. Responnya membuat bangunan lebih tinggi dari bangunan sekitar. Untuk matahari, pagi sampai siang itu cukup panas. Responnya itu untuk menghindari matahari, kita memperbanyak vegetasi dan membuat kisi-kisi pada bangunan yang terpapar lebih lama oleh matahari. Untuk vegetasi, kendalanya itu pada saat itu kurangnya vegetasi. Hanya ada beberapa pohon pisang. Untuk responnya menebang pohon pisang dan mengganti dengan tanaman yang berpotensi untuk menambah oksigen. Untuk kebisingan, kendalanya itu kebisingan bersumber dari jalan dan lapangan. Responnya membuat pagar tembok pada sekitar rumah. Untuk drainasenya itu kurangnya drainase pada site. Responnya membuat drainase sendiri ke arah drainase yang sudah ada. Konturnya itu topografi pada saat itu tidak rata. Responnya adalah meratakan tanah dengan menimbun tanah agar rata. Untuk zoning itu ada lantai 1 lebih banyak ruang publik. Ruang publik lebih dekat dengan akses masuk. Lantai 2 memiliki ruang-ruang yang hanya diakses keluarga ataupun orang-orang yang dekat dengan keluarga. Setelah itu ruang-ruang di bangunan ini ditempatkan setelah menyesuaikan dengan site analisis. Selanjutnya ada konsep. Saya menggunakan konsep langkitang. Jadi langkitang ini berasal dari bahasa Batak yang berarti keong. Keong sendiri itu, yang dimaksud dengan keong sendiri itu adalah dia menggunakan cangkangnya sebagai tempat istirahat, tempat berlindung, dan menjadi tempat ternyamannya. Aplikasi di dalam rumah ini yaitu membuat interior itu mungkin terbuat dari beberapa batu alam atau semacamnya yang membuat suasana di dalam itu terasa nyaman. Sama seperti saat keong menjadikan cangkangnya itu tempat berlindung dan menjadikan rumah ternyamannya. Untuk materialnya itu menggunakan material lokal yang sesuai dengan iklim di daerah tersebut.